GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Nih teman-teman, ada yang unik banget ya. Oh iya, cari barang orang itu bukual ketika kita lagi konten. Lihat, karena di sini masih kosong, jadi ada bau yang lewat. Tuh di bukit sana juga coy, lihat itu kan bau semua tuh. Muning bule. Mana sih? Tuh. Iya bener. Nikmatnya ketika di alam. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada kembali di tempat yang sangat nyaman banget. Jadi sekaligus kita ngadem, kita cari inspirasi juga, karena hari ini kita gak konten terlalu jauh. Dan untuk konten kali ini saya akan membahas kembali salah satu ular viper yang ada di Indonesia. Salah satu ular terkeren dan ular viper terganas yang sempat saya keep, yang sempat saya miliki. Oke, jadi kali ini kita akan bahas secara tuntas tentang ular viper Daboia siamensis, teman. Nah, banyaknya jenis-jenis ular yang ada di Indonesia, terkadang inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya korban yang tergigit oleh ular yang ada di sekitarnya. Karena banyaknya corak yang sama, tetapi itu jelas-jelas tidak semuanya berbisa lah teman-teman. Karena saya sudah beberapa kali ngomong atau menyarankan juga untuk mengenali ular-ular berbisa dan tidak berbisa itu tidak bisa dicirikan dari kulitnya, terus warna matanya, terus ekor, bentuk kepala, itu semuanya tidak bisa ditentukan dari sisi fisik ataupun warna dan corak teman-teman. Namun melainkan kita harus benar-benar mengenali secara detail jenis-jenis ular yang berbisa dan tidak berbisa teman-teman. Ya, seperti halnya ular viper Daboia russell ini, ular dari keluarga Viperidae ini yang memiliki bisa yang cukup komplit lah, mulai dari hemotoksin, neurotoksin, dan bisa-bisa yang lainnya. Karena ketika saya baca dari beberapa artikel, ular ini bisa berpotensi membuat seseorang yang tergigitnya itu meninggal dunia teman-teman. Bahkan sempat ada kasus juga yang memang terjadi baru pertama kali di Indonesia, dan nanti ini akan saya bahas. Namun sebelum itu saya di sini akan memberikan beberapa video-video yang memang waktu itu saya sempat keep juga. Waktu itu saya sempat bahkan membreedingkan lah sampai dengan melahirkannya si ular viper Daboia russell ini. Sebelum nanti saya bahas secara detail lagi, mungkin yang penasaran bentuknya seperti apa, nanti kalian bisa melihatnya. Namun tentunya kegiatan-kegiatan yang ada di video-video saya tidak untuk ditiru ya teman-teman. Bahkan ketika saya melihat kasus kemarin pun yang baru-baru tergigit gitu teman-teman, itu sangat ngeri banget. Sementara pada video-video saya itu saya ngeri coy, pre-handle-nya bener-bener ya seperti itulah kelakuan saya. Jadi pada waktu itu walaupun saya lagi ngasih makan anak-anak si viper Daboia russell tersebut, jadi itu sudah berpotensi bisa menggigit. Dan kalau misalnya menggigit itu daya bisanya itu sama dengan yang dewasa. Jadi kalau misalnya anak ular viper Daboia russell ini yang baru misalnya menetas dari telur,
tapi misalnya dia gigit, itu kadar bisanya sama saja dengan yang dewasa. Makanya di beberapa video-video nanti itu jangan ditiru teman-teman. Oke, supaya lebih jelasnya lagi seperti apa video-video saya ketika saya ngasih makan, terus ketika saya membreedingkan si ular viper Daboya Russell ini, kalian bisa simak video-video berikut ini teman-teman. Oke, sahabat alam, hari ini kita akan cek daripada Viper Russell Daboya Russell yang sedang mengandung. Oke teman-teman, itu adalah beberapa video-video saya. Jadi intinya banyak banget video-video saya yang jangan ditiru lah teman-teman, karena itu ngeri banget. Kalau misalnya tergigit, apalagi belum ada anti serumnya, terus kalau misalnya belum tahu penanganan awalnya seperti apa, apalagi imun tubuhnya tidak baik, itu akan sangat-sangat fatal banget. Makanya jangan ditiru lah adegan-adegan video saya. Nah, berbicara masalah ular viper Daboya Russell ini, menurut saya ini adalah salah satu ular yang sangat-sangat keren. Bahkan boleh dikategorikan ular viper terkeren yang ada di Indonesia lah teman-teman. Namun sayangnya tidak semua ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Hanya di beberapa daerah saja, bahkan hanya ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat nggak ada coy. Makanya itu juga saya dulu sempat nyarinya itu lama banget, pesen sama temen gitu teman-teman. Jadi buat ular seperti ini, ular viper ini nggak ada di setiap daerah atau di setiap tempat. Nah, kenapa dikategorikan ular viper terkeren? Yang pertama nih teman-teman, karena ular ini tuh memiliki ukuran yang bisa sampai semeter lebih. Itu bahkan kalau menurut saya merupakan ular viper yang bisa mencapai size yang lebih besar dari ular viper lain yang ada di Indonesia teman-teman. Terus selain itu juga dia ini memiliki corak yang unik banget. Artinya memiliki kemampuan berkamuflase yang sangat luar biasa ketika di alamnya. Bahkan hampir menyerupai ular sancabodo atau Piton molorus teman-teman. Nah, itu yang kerennya. Terus ular ini juga memiliki taring yang sangat-sangat panjang. Dikategorikan juga sebagai viper dengan taring lipat lah. Bahkan ini taringnya lebih panjang dari ular viper lain kalau menurut saya coy. Terus selain itu juga dia memiliki keunggulan dari segi suara. Nah, ini nih yang paling keren. Jadi si ular viper ini satu-satunya kalau menurut saya ular viper yang memiliki suara paling keras di antara ular-ular lain. Bahkan kalau menurut saya juga ular kobra Jawa desisannya kalah, ular king cobra desisannya juga kalah. Nah, buat kalian yang misalnya pengen tahu desisannya seperti apa, kalian juga bisa mendengarkan video seperti ini nih. Ini waktu ketika baru beres banget ganti kulit. Jadi si ular viper ini dulu baru beres shading lah. Dan itu kulitnya keren banget, cerah banget. Suaranya kayak kompresor bocor teman-teman. Jadi wah, ini luar biasa banget sih. Nah, terus tapi dibalik keistimewaannya tersebut, ular ini tentunya memiliki hal yang sangat mengerikan, di mana ular ini belum ada anti serumnya di Indonesia.
Nah, ini teman-teman, saya lagi buka di salah satu artikel. Di sini memang sempat terjadi gigitan ular berbisa, khususnya dari ular Daboia raseli, teman-teman, atau si bandotan puspa. Ya, jadi namanya kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ini namanya adalah si bandotan puspa. Kasus pertama di Indonesia, korban gigitan ular Daboia raseli di Lembata, selamat dari maut. Dan yang mirisnya, korbannya itu adalah remaja yang berusia 12 tahun, teman-teman. Ya, berhasil dan selamat dari maut setelah mendapatkan perawatan dari gigitan ular yang sangat langka di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tuh, jadi memang kalau di daerah-daerah lain ini memang ular ini tuh bisa ditemukan dan mungkin saja banyak, coy. Kasus ini juga merupakan kasus hidup pertama di Indonesia setelah digigit ular berbisa mematikan bandotan puspa atau Daboia siamensis. Nah, ini kan baru pertama nih. Sebetulnya mungkin sudah banyak lah teman-teman yang tergigit, namun yang baru di-up ke publik baru kasus ini nih teman-teman. Dan yang lebih mirisnya karena yang tergigitnya itu adalah korban remaja usia 12 tahun. Nah, melihat kronologis yang terjadi pada gigitan remaja 12 tahun ini, sebetulnya ini dilaporkan tergigitnya itu di kaki pada saat sedang menggembala ternak, teman-teman. Menggembala ternak sapi di Lembata pada 14 Januari 2020, berarti 2 tahun ke belakang ya. Dan akibat gigitan itu Martinus mengalami kesadaran yang sangat jelek, pendarahan terus keluar dari mulut, hidung, dan mengalami gagal napas, teman-teman. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa ular ini tuh hanya ada di Pulau Jawa, itu pun di Jawa Timur, Gresik, Surabaya, dan tahun 2019 sempat ada satu pasien di Tulungagung dan 2 tahun lalu di Semarang, tapi tidak terkonfirmasi karena dua-duanya meninggal dunia, coy. Ya Allah. Tuh, jadi berarti urang anjir teulah eta nya keur nyoo orai eta. Masih kena ditang tayungan dewa. Coba kalau saya tadi lagi megang ular itu kegigit gitu, coy. Wah, itu astagfirullahaladzim. Nah, Daboia raseli siamensis adalah ular golongan Viperidae dari Viperia raseli. Sifat toksiknya adalah hemotoksin, mitotoksin, terus renal toxicity, dan ada yang neurotoksin. Menurut riset dari Dr. Tan Malaysia, katanya menjelaskan obatnya adalah antivenom monovalen Daboia raseli siamensis. Jadi monovalen ini hanya khusus satu-satunya untuk ular tersebut, coy. Jadi nggak bisa mengcover kayak biopalen yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biopalen itu untuk ular welang, gibuk, dan kobra Jawa. Kalau ini monovalen ini hanya untuk satu jenis ular saja, teman-teman. Tuh, lihat. Obatnya adalah antivenom monovalen Daboia raseli siamensis. Jenis obat ini hanya diproduksi di Thailand oleh KSMI, Taiwan, dan Myanmar. Dia mengatakan setelah mendapat telepon dari dokter Lembata, dirinya memutuskan untuk terbang ke Bangkok. Jadi ini dokter itu yang tadi saya bilang terbang ke Bangkok untuk membeli antivenom monovalen Daboia raseli siamensis ini untuk menyelamatkan remaja 12 tahun tadi. Dan akhirnya sampailah beliau di sana, lalu tidak lama langsung balik lagi ke Indonesia. Setelah itu memberikan antivenom. Itu bawanya 2 buah tuh. Saat itu kondisi pasien jelek, pendarahan banyak, kesadarannya menurun, dan pokoknya kondisinya bahkan di sini sebagai tanda gagal ginjal akut dan leukosit sangat tinggi. Tanda neurotoksin masih kuat, dan tetapi saya sangat terharu sekali karena kasus berat Daboia raseli siamensis ini berhasil diselamatkan berkat Dr. Tri Maharani, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu kasus yang mungkin yang pada intinya kesimpulannya adalah ternyata ular viper sekelas viper itu memang ada yang benar-benar sangat-sangat mematikan, coy. Karena pada saat ini jujur saya pribadi hanya mengetahui bahwa ular viper itu mungkin hanya bersifat hemotoksin saja. Artinya hanya menyerang sel-sel darah saja yang nantinya akan menjadi mungkin pembusukan lah, atau misalnya sampai ke pembengkakan dan lain sebagainya, nggak sampai ke kayak neurotoksin gitu, teman-teman. Karena kan kalau elapid itu baru neurotoksin. Dan ternyata
si ular Viper Daboya Russell ini tuh memiliki bisa yang komplit coy. Ini benar-benar sangat-sangat mengerikan banget. Jadi ya itulah, kita pentingnya mengetahui ular-ular yang ada di sekitar kita, apalagi perbedaan-perbedaan dari corak, warna, bentuk dan lain sebagainya, itu sangat-sangat penting sekali. Oh iya teman-teman, sebelum saya tutup, jadi ada beberapa corak juga yang harus kita ketahui juga dari ular Viper ini, karena ada yang hampir sama juga. Nah, ini yang pertama adalah ular Daboya Russell-nya. Lalu yang kedua ini merupakan ular Boigamulto maculata yang sudah saya bahas juga dan sudah saya bandingkan. Lalu yang ketiga ada ular Piton sancabodo atau Piton molorus. Dan yang terakhir ada ular gibuk atau Caloselasma rhodostoma. Jadi itu memiliki corak yang hampir sama lah kurang lebihnya, kayak coklat, keabu-abuan, yang memang itu fungsinya untuk berkamuflase teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.